Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini ISG masih lanjut naik 0,85% ke angka 7.801. Selain video ini, kami juga upload satu video pada jam 8 malam nanti yang menganalisa satu emiten secara teknikal saat ini masih bergerak sideways dan ternyata BlackRock masih terus masuk akumulasi sepanjang bulan Agustus kemarin. Bagaimana potensi sampai ke depannya? Teman-teman bisa nonton di video berikutnya. Dan di video ini saya akan coba bahas satu emiten yang pengendalinya kembali melakukan take profit di harga atas dan hari ini terpantau melemah. Bagaimana potensi saham ke depannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang di-upload setiap harinya. Di video ini saya kembali akan coba update pergerakan dari saham brand yang bisa kita lihat hari ini kembali melemah turun 1% lebih ke harga 8.825. Cara pergerakan jika kita perhatikan saat ini brand masih gagal naik di atas harga 9.000. Dan untuk harga 8.800 sebenarnya ini masih berupa daerah support. Karena sebelumnya bisa kita lihat brand mencoba untuk naik di atas 9.400 sampai 9.500 gagal break walaupun sempat mendekati harga 10.000. Setelah turun mengetas 8.800 masih bisa bertahan. Tapi jika kita lihat penurunan 1% lebih ini candle hari ini lumayan solid. Dan jika kita perhatikan di broker summary untuk tren jangka menengah sebenarnya brand masih oke. Masih bergerak uptrend karena masih bisa bertahan dari rebound dari garis EMA 50 150. Tapi kalau pemberitaan lagi bahwa Bapak Prajogo kembali melepas puluhan juta saham brand. Jadi sebelumnya Bapak Prajogo sudah mulai melakukan distribusi. Tanggal 29 Agustus kemarin terpantau kembali melepas saham brand sebesar 25,42 juta lembar saham di sekitar harga 9.075. Jadi sempat take profit di sekitar daerah resisten ini. Dan jika kita perhatikan untuk broker summary, asing 2 hari terakhir kembali keluar, distribusi asing hari ini lumayan besar. Di broker summary juga terpantau penurunan ini ada distribusi. Sehingga saya lihat brand masih ada potensi untuk terkoreksi kembali menuju target terdekat di sekitar 8.500 sampai 8.400 untuk target penurunannya. Jadi apabila teman-teman ingin coba pantau dan entry saham brand, misalnya satu wait and see dulu. Jika terpantau gagal bertahan di 8.800 dan mulai melemah, lebih oke buat saya coba tunggu di sekitar 8.400 sampai 8.500 untuk buy on support untuk saham brand. Sedangkan untuk teman-teman sudah punya saham brand di harga bawah, mungkin bisa jadikan 8.000 untuk trail stop. Selama brand tidak turun bawah 8.000, cara pergerakan untuk tren jangka menengah masih oke, masih ada potensi untuk bangkit dan kembali naik mengetes 9.000 sampai 9.500. Sekarang kita coba lihat BRPT. BRPT hari ini naik lumayan tinggi, 7% lebih bisa kita lihat. Sebelumnya sempat mengetes garis EMA 50 di sekitar 2080. Hari ini BRPT naik 7% lebih ke 2280. Jadi cara pergerakan memang sudah mulai melemah, tapi masih oke untuk tren jangka menengah karena masih bergerak tren dan masih kuat di atas garis EMA 50. Dan jika kita lihat untuk resisten kuat saat ini yang terdekat ada di zona 2400 sampai 2500. Dan jika kita perhatikan di broker summary untuk BRPT, bisa kita lihat di sini. Asing hari ini terpantau keluar setelah 1 minggu terakhir ini masuk akumulasi, tapi di broker summary terpantau ini ada akumulasi besar. Sehingga BRPT saya lihat masih ada potensi untuk kembali lanjut naik menuju zona resisten ini. Tapi ingat teman-teman yang sudah berhasil dapat di harga bawah bisa pertimbangkan jadikan zona 2400 sampai 2500 untuk target swingnya. Atau hold satu selama BRPT tidak turun bawah garis EMA 50 dengan target lebih jauh di sekitar 2700 sampai 2800. Sedangkan untuk teman-teman yang saat ini baru mau coba pantau saham BRPT untuk entry, mungkin lebih oke coba tunggu kembali di sekitar 2200 sampai 2180. Jika terpantau BRPT terkoreksi ke target harga ini masih bisa bertahan dari bawah, mungkin masih menarik untuk coba entry untuk target swing dengan swing terdekat di 2400. Sekarang kita lihat saham cuan. Cuan bisa kita perhatikan di sini hampir mirip dengan BRPT. Kemarin mencoba menembus garis EMA 50, cuan masih bisa bertahan dari bound. Hari ini masih naik 1% lebih ke 1525, tapi candle hari ini tidak seoke BRPT. Jadi sempat naik ke sekitar harga 1560, tapi penutupan hanya naik sedikit ke 1525 dan bentuk candle juga tidak begitu oke. Dan saat ini juga
1500 masih berupa daerah support, dan garis EMA50 di 1465 juga sebenarnya ini masih berupa daerah support. Tapi secara pergerakan cuan dalam beberapa bulan terakhir memang mulai sideways. Dan jika kita perhatikan kenaikan cuan hari ini, bisa kita coba lihat asing sebenarnya terus masuk akumulasi. Hari ini asing terpantau melakukan sedikit distribusi. Tapi di broker summit sebenarnya terpantau ini tidak ada akumulasi. Sehingga untuk cuan secara pergerakan saya tetap harus hati-hati. Kenaikan hari ini candle tidak begitu oke. Sepertinya masih akan sulit untuk naik di atas 1600. Jadi untuk teman-teman ingin coba pantau day entry, menurut saya tetap lebih oke pertimbangkan tunggu di sekitar garis EMA50 target entry-nya. Target swing di sekitar 1580 sampai 1600 untuk kenaikan terdekatnya. Atau hold saja sama cuan tidak turun ke garis EMA50 dengan target di 1700 yang memang merupakan resisten kuat. Dan jika kita lihat garis EMA50 masih berupa support kuat untuk saham cuan. Sudah 2 kali dites, cuan masih bisa bertahan dan kembali naik mengetes 1700. Sekarang kita lihat PTRO. PTRO bisa kita lihat sama juga saat ini masih bisa bertahan dari rebound dari garis EMA50. Ya, cara pergerakan hampir mirip BRPT, cuan, dan PTRO. Dan untuk kenaikan PTRO juga hampir mirip dengan cuan, candle tidak begitu oke. Saat ini juga masih belum berhasil naik di atas 3800. Dan 3800 saat ini sudah berubah menjadi resisten untuk PTRO. Dan untuk garis EMA50 saat ini sekitar 3630 dan di bawahnya juga masih ada support 3600. Sedangkan resisten kuat saat ini untuk PTRO ada di harga 4000. Dan untuk PTRO jika kita lihat di broker summary-nya, asing juga terpantau masih keluar pada kenaikan hari ini. Di broker summary juga terpantau tidak ada akumulasi. Sehingga untuk PTRO juga saya lihat harus hati-hati jika terpantau masih gagal naik di atas 3800 untuk minggu ini. Dan secara pergerakan masih ada potensi untuk kembali melemah ke 3600. Ini karena 2 hari terakhir candle tidak begitu oke, belum berhasil naik di atas 3800. Untuk teman-teman sudah punya di harga bawah harus perhatikan pergerakan PTRO. Jika terpantau masih gagal break 3800, mesti lebih oke pertimbangkan to take profit. Saat itu bro, tunggu kembali di garis EMA50 untuk re-entry kembali. Sebelum saya lanjut analisis saham berikutnya, saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join, bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.